pasti sudah percaya bahwa dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang sedang dihadapi. Kalau boleh tahu, kira-kira sedang merasakan apa sih hari ini atau sebelum-sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas kamu itu menjadi terganggu? Kalau ngerasa sih sebenarnya lebih ke ngerasa, nggak tahu sih ngerasa apa. Saya tuh bingung antara sedih, marah itu perasaan yang benar kemana. Karena kalau boleh saya ceritakan ya Pak, dulu tuh dari kecil saya tuh suka kayak disalah-salahin terus gitu Pak sama orang tua saya, karena mungkin jarak antara saya dan adik saya tuh nggak terlalu jauh kan Pak. Terus iya gimana ya, sebagai kakak pertama tuh selalu, walaupun adik ini ngelakuin salah tetap aja misalnya kayak ini salah kamu nih gitu, terus ada lagi salah kamu nih gitu, padahal kan yang menurut saya ya dia kan ngelakuin itu sendiri ya Pak, kenapa harus apa-apa nyalahin saya gitu. Nah, terus dari situ saya tuh mulai ngerasa kalau misalkan teman saya yang ngelakuin salah apapun tuh jadinya saya langsung nyalahin diri saya sendiri gitu Pak, dan itu menurut saya jadi keganggu diri saya banget gitu, walaupun saya sebenarnya tahu nih Pak kayaknya tuh itu salah diri gitu, tapi balik lagi kayaknya saya yang kurang ini deh, saya kurang merhatiin dia segala macam kayak gitu sih Pak. Jadi sebenarnya gini, apa yang kita pikirkan itu dan apa yang kita lakukan itu terpengaruh oleh pikiran kita sendiri, karena perilaku, tingkah laku itu berdasarkan daripada feeling kita, dan feeling kita itu dipengaruhi oleh pikiran. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu mengakibatkan atau mempengaruhi tingkah laku kita juga. Nah, jadi kenapa sih kamu bisa menyalahkan diri kamu sendiri? Boleh contohin nggak yang lebih spesifik kenapa kamu itu suka menyalahkan diri sendiri tentang hal-hal yang memang sering kerap dialami, selain daripada perilaku di teman atau bahkan selain daripada perilaku keluarga gitu? Ini sih kayak misalnya Pak, contoh kemarin gitu kan, sebenarnya tuh masalah ya biasa lah Pak, yang namanya kita kan kalau misal sekolah pasti ada presentasi segala macam ya Pak. Nah terus dia tuh nggak ngerjain Pak, nah dia jadinya tuh kayak ya kalau saya kan maksudnya ya kalau nggak ngerjain ya udah saya ilangin aja namanya, berarti kan dia nggak ikut serta gitu kan Pak. Terus kayak guru tuh langsung ya kayak marah ke kelompok saya gitu loh, kenapa sih ini nggak ngerjain, terus kayak nyalahin kenapa sih kok anak ini nggak kamu ajak kerja sama gitu buat ngerjain gitu kan, berarti kan walaupun kayaknya saya ngerasa teman-teman saya juga udah ngajakin dia nih Pak buat kayak ayo ngerjain, tapi dianya aja yang nggak mau gitu kan. Tapi gara-gara guru itu ngomong kayak gitu jadinya saya kayak ngerasa oh berarti saya ini kurang ya ngajak dia buat ngerjain tugas, berarti tuh ini tuh salah saya bukan salah dia, padahal kalau misalkan kayak dipikir-pikir kan dia tetap aja salah dia kan, dia sendiri yang nggak mau ngerjain tugas gitu, tapi ujung-ujungnya tetap aja Pak gitu salah saya. Terus juga kalau misalnya kayak contoh lain, misalnya Pak saya janjian gitu sama teman saya gitu kan, janjiannya tuh jam 10 tapi dia tuh datangnya jam 2 gitu. Saya udah di situ jam 10 gitu kan, otomatis kayak ya saya nunggu sekitar 3 jam 4 jam gitu kan Pak di situ. Nah itu jadi saya ngerasa salah saya karena saya merasa kalau saya tuh yang terlalu apa ya, kecepetan gitu loh datangnya, tapi padahal di pikiran saya juga saya merasa ya dia aja kelemahan, dia selalu mengulur-ngulur waktu gitu kan. Cuman jadinya perasaan yang saya pikirin itu salah dia itu nggak saya rasain Pak, cuma ada di pikiran saja gitu, jadi lebih ke ngerasa ya udah itu berarti salah aku yang terlalu cepat, aku yang terlalu nentuin harus ketemu jam 8, harus ketemu jam 10 gitu Pak. Nah ujung-ujungnya kalau misal lagi ngerasain ya udah kalau ini salah saya gitu, saya jadi suka kayak marah sama diri sendiri, terus juga jadi sedih tapi nggak ngerti gitu loh marahnya tuh sebenarnya karena apa gitu, karena kan ujung-ujungnya ya saya jadinya kayak ya udah itu salah saya gitu sih Pak. Itu yang membuat saya tuh bingung. Oke, baik. Jadi ada hal yang paling mendasar yang memang harus kita ketahui gitu, bahwasannya sebenarnya kekuatan yang paling besar dalam diri kita itu bukanlah fisik atau juga bukanlah ucapan yang kita miliki, tapi yang paling berpengaruh itu adalah pikiran kita. Kenapa pikiran kita? Tadi balik hal yang tadi itu, karena pikiran kita lah yang menentukan semuanya, baik itu sadar ataupun tidak sadar. Nah terkadang ada hal-hal yang memang kita tidak di dalam kendali kita atau tidak sadar bahwa pikiran itu mempengaruhi tindak laku kita. Salah satunya yang kamu lakukan. Contohnya, misalnya kamu sedang memikirkan melakukan sesuatu hal dengan pertimbangan segala macam, namun hal itu yang seharusnya tidak kamu pikirkan dan itu kamu pikirkan secara mendalam, jadi hal itu yang menjadikan kecemasan tersebut. Contoh kayak hal yang tadi, seharusnya bukan kamu yang salah, kamu udah melaksanakan apa yang seharusnya kamu laksanakan, tapi karena kamu konsumsi pemikiran-pemikiran sesuai dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan itu menjadi buah pikiran, asumsi tadi menjadi buah pikiran, alhasil itu kamu menyalahkan diri sendiri. Nah, itu yang memang menjadi salah satu penyebab kenapa kita suka menyalahkan diri sendiri atau denial terhadap diri kita sendiri, dan itu juga tidak baik. Kenapa? Karena itu berpengaruh juga pada diri kita gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu, di dalam pikiran kita itu ada yang sepenuhnya bisa kita kendalikan dan ada yang sepenuhnya tidak bisa kita kendalikan. Contoh misalnya, apa sih yang bisa kita kendalikan? Yaitu pikiran kita, kemudian tingkah laku kita, terus ucapan kita, dan lain sebagainya yang memang itu penuh dengan kendali kita. Kemudian yang nggak bisa kita kendalikan apa?
persepsi orang lain, asumsi orang lain, tingkah laku orang lain, cuaca, alam, dan lain sebagainya yang memang bukan kendali kita. Sehingga hal itu kalau kita bisa memisahkan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak menyalahkan diri kita sendiri atau kita tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Nah, hal itu yang mengakibatkan kita sadar bahwa kita punya batas. Begitupun orang lain. Karena kenapa? Karena kita hidup ini tidak akan lepas sama konsep interpersonal gitu. Hubungan interpersonal, kita akan selalu bertemu dengan orang lain gitu. Baik di dalam si hubungan sosial, ya ada norma-norma dan aturan-aturan yang memang harus kita taati gitu, sesuai dengan di mana kita berdiri. Nah, hal itu yang mengakibatkan adanya benar dan adanya yang salah. Baik itu tingkah laku. Nah, kita pahami dulu lingkungan sosial, kemudian kita pahami yang paling pertama justru malah kita harus pahami diri kita dulu, mana nih yang harus kita pikirkan, mana yang tidak. Gitu. Kemudian hal itu kita cerna secara mendalam, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Gitu. Kira-kira benar nggak sih yang kita lakukan? Apalagi kita menyalahkan orang lain aja, gitu harus kita pikirkan, apalagi menyalahkan diri kita sendiri. Hal itu mengakibatkan pengaruh yang atau pressure dalam diri kita sehingga kita terbatas untuk melakukan hal lain gitu. Jadi solusinya gimana menurut kamu nih pada saat kamu melakukan sesuatu hal? Kan biasanya contoh kita ambil dari kasus tadi, kamu bertemu sama teman kamu, tapi kamu yang kecepatan datangnya sehingga kamu mikir mungkin gue ini yang terlalu kecepatan gitu. Yang tadi seharusnya kamu bisa ngingetin teman harus lebih baik, tapi malah kamu menyalahkan diri kamu sehingga itu yang membuat mood rusak selama hari itu gitu. Nah, coba dirubah pikirannya. Gimana caranya? Kalau misalnya kamu datang kecepatan, kamu tentukan dulu nih, ini benar atau enggak apa yang kamu lakukan. Kita kenali dulu nih permasalahan itu gitu. Setelah kamu membenarkan apa yang udah kamu lakukan memang sesuai dengan norma-norma, maka kamu harus paham tuh bagaimana melakukan tersebut. Contoh, udah paham nih, ternyata memang temanku yang salah gitu. Berarti aku harus menegurnya atau bahkan menyampaikan sehingga dia akan menjadi yang lebih baik gitu. Bukannya kita malah menyalahkan itu. Coba kalau misalnya kita nggak pikirin dulu dan masih terulang hasil, ya kita akan terus deny itu, kita akan terus menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan dampaknya bukan cuma menyalahkan, bisa lagi menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu. Menurut kamu gimana? Oh, jadi itu berarti memang harusnya saya nggak perlu bilang maaf terus ya Pak ke teman-teman saya atau orang-orang yang mungkin sebenarnya ya salah mereka. Berarti harus emang ya udah kalau misal itu salah mereka ya salah mereka gitu ya Pak ya. Oh ya, berarti ya mungkin kalau dari saya, dari saran tadi Bapak, saya nangkepnya sih gini ya Pak, berarti saya tuh harus kalau misalkan teman saya salah ya saya kasih tahu dia tuh salah gitu. Saya nggak perlu minta maaf gitu. Jadi itu nggak ngebuat diri saya bingung antara saya sedih karena apa. Betul. Dan juga saya marah tuh sebenarnya karena apa gitu. Karena yang sebenarnya itu bukan karena saya gitu, tapi karena mereka gitu yang berbuat seperti itu. Oh gitu. Nah, berarti poinnya adalah sebelum, kalau kita pakai dasar yang tadi, tingkah laku itu dipengaruhi penuh oleh pikiran, maka apapun yang kita lakukan itu sadar atau tidak sadar perintah daripada pikiran kita. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah yang pertama kita kenali dulu nih apa yang mau kita lakukan, diolah dulu melalui proses berpikir. Nah, setelah melalui proses berpikir, maka disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Karena kita nggak akan lepas daripada hubungan interpersonal atau norma-norma yang terikat, dimanapun itu berdiri. Kalau memang sudah sesuai, contoh, di pikiran udah dicerna nih, kayaknya bukan gua nih yang salah. Ditambah lagi disesuaikan sama norma-norma setempat, kira-kira berlaku nggak hal ini? Kalau gua melakukan hal ini, bakal salah atau tidak? Ternyata enggak, kayaknya ini yang lebih benar. Baru itu bisa dilakukan dengan pendekatan atau bahkan intonasi yang sesuai atau timing yang pas. Karena terkadang teman itu kan nggak selamanya kita paham, ternyata kita kasih tahu mereka salah gitu, menurut mereka salah, ya kan? Hal itu yang memang harus disesuaikan karena lingkupnya sosial terlalu subjektif untuk menilai orang lain lah gitu. Nah, terlepas daripada itu, sama halnya kepada pikiran kita. Pikiran kita itu kebagi menjadi 3 tuh. Ada id, ego, dan superego. Kenapa sih pikiran kita itu berpengaruh banget gitu, bahkan sampai tingkah laku aja berpengaruh gitu. Karena berproses dengan itu, pikiran kita itu juga melalui step by step untuk menjadi tingkah laku. Apa tuh pertama ide, hal yang memang timbulnya sadar atau tidak sadar di dalam pikiran kita. Contoh misalnya kamu mau makan sambil jalan gitu, terus ide nih timbul kita ke dalam pikiran, makan lagi megang makanan tapi mau jalan gitu, udah tapi lapar gitu kan, hal itu yang bermasalah. Timbul tuh ide itu mau makan, kemudian diolah tuh sama ego gitu. Ego itu mendorong idenya, udah makan aja sambil jalan itu bisa, karena waktunya buru-buru gitu, langsung aja makan gitu. Bisa kok sambil jalan. Nah, terkadang hal itu dipengaruhi oleh super ego tadi yang terakhir untuk meminimalisir kira-kira apa yang tadi dipikirkan benar atau enggak.
kebenarannya yang mana nih, disesuaikan lagi oleh situasi dan kondisi atau norma-norma setempat. Oh, kalau gua makan sambil jalan di lingkungan ini banyak orang yang lihat dan ini salah, gak enak, jadinya nanti malah orang-orang menilai gue jadi orang yang gak benar dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang menjadikan proses kita berpikir kemudian menjadi tingkah laku. Nah, sama kayak gitu. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu hal dan hal itu memang kamu rasa benar sesuai dengan proses berpikir yang tadi, maka dilakukanlah sesuai dengan norma-norma setempat. Begitupun dari diri kamu sendiri. Jadi menurut saya, kalau kamu melakukan proses yang tadi dengan dicermati beberapa hal ataupun beberapa detik untuk berpikir, maka tingkah laku itu akan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oh gitu, jadi emang harus dari pikiran jelek kita dulu ya Pak yang kita ubah. Dari situ kalau pikiran kita udah berubah, baru tingkah laku kita bisa ngikutin ya Pak. Kayak misal tadi contoh kan, kalau saya jadi mikirnya kalau itu salah saya, jadi saya tingkahnya minta maaf terus gitu kan sama orang, padahal itu nggak salah saya. Berarti yang saya harus ganti adalah ya saya nggak boleh punya pemikiran kalau itu semua hal yang saya lakukan itu salah. Betul. Karena nggak semuanya saya salah ya Pak ya. Terus jadi saya harus lebih meminimalisir minta maaf kecuali kalau saya melakukan salah. Betul. Karena menurut saya dari beberapa hal yang saya pahami, manusia itu kan punya 5 indera, ya kan, yang kita ketahui. Tapi saya mengutip beberapa teori, indera kita yang paling kuat itu adalah pikiran. Justru saya bisa katakan indera keenam kita adalah pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena itulah yang menentukan siapa kamu. Kamu mau baik, ya diproses oleh pikiranmu. Kamu mau jahat, ya itu diproses sama pikiranmu. Maka tipsnya adalah ingin menjadi sesuatu hal yang lebih baik, sebelum melakukan sesuatu, maka berilah space dulu 3 detik sampai 10 detik untuk berpikir apa yang harus kamu lakukan, sehingga tingkah laku yang kamu lakukan itu sudah dicerna melalui proses berpikir baik atau salah, benar atau salah, dan lain sebagainya, sesuai kondisi atau situasi yang kamu sedang hadapi. Mungkin kayak gitu. Oke, berarti Pak kalau misalkan nih kayak tadi saya bilang gitu, saya jadi nggak nyalahin diri saya sendiri, tapi kalau teman saya kesel gimana tuh Pak? Nah itu udah permasalahan yang memang tindak lanjut atau bahkan tantangan lanjutan gitu setelah apa yang kamu pikirkan. Maka proses berpikirnya yang harus dipanjangkan. Contoh misalnya, kalau kamu yang nggak minta maaf tapi kamu yang mengarahkan mereka untuk ini loh yang benar gitu, kira-kira mereka akan melakukan hal apa atau mereka akan merasa apa gitu. Nah, jadi timbulkan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan tindakan itu. Misal, ini sebenarnya bukan gue yang salah, dia yang salah. Tapi kalau gue yang ngelakuin nyalain diri sendiri, ya gue gak akan bete terus gitu. Terus maka kedua berpikirnya apa? Kasih pertanyaan lagi. Kira-kira kalau misalnya gue kasih tahu dan arahin mereka untuk bersikap seperti ini, gimana ya caranya? Bahasanya seperti apa ya biar masuk dan mereka paham. Kemudian yang ketiga, waktunya kapan ya gitu. Nah, terkadang bahasa yang bagus, kemudian caranya juga yang bagus, itu nggak menentukan kalau misalnya timingnya nggak pas. Maksudnya timing itu apa? Maksudnya adalah mood orang itu gitu. Karena kita kan posisinya mau mengarahkan atau mau memberi saran gitu. Terkadang kalau moodnya kurang baik, ya mereka nggak akan menyesuaikan atau nggak akan sesuai dengan harapan kita seperti itu. Ya kita juga jadinya nggak bisa kontrol mereka juga gitu ya Pak. Betul. Nah berarti lebih ke yang tadi pertama saya harus ganti cara berpikir saya dulu biar perilaku saya jadi nggak minta maaf terus. Nah tapi dengan cara saya juga perlu mengarahkan teman saya gitu Pak. Mungkin kalau misalkan kayak saya bilang maaf dulu ke teman saya, baru saya kamu lebih baik kayaknya harus seperti ini deh, itu berarti lebih oke ya Pak daripada saya bilang oh maaf ya karena aku udah kayak gini sama kamu gitu ya Pak. Nah betul, balik lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memang sedang kamu hadapi. Terkadang memang hal itu sangat krusial tuh. Maka saran saya proses berpikirnya yang lebih dimatangkan. Oke deh Pak, kalau gitu saya jadi tahu gitu kalau sebenarnya semua hal ya kita nggak bisa kontrol gitu kan, yang semua hal mungkin ya itu bukan salah saya gitu, mungkin pikiran-pikiran itu jadinya ngeganggu saya gitu ya Pak. Oke, jadi saya udah tahu berarti saya harus mengubah cara berpikir saya dulu biar perilaku saya juga berubah. Tapi kalau misalkan itu nggak terjadi secara langsung, kalau saya menerapkannya secara bertahap gitu Pak, gimana? Jadi memang perubahan dalam aktivitas ataupun tingkah laku kita itu nggak semuanya bisa instan ataupun cepat. Nah kita butuh adaptasi dan proses dalam melakukan perubahan itu. Nah menurut saya kamu usahakan secara pelan-pelan gitu, diusahakan untuk menerapkan hal itu secara terus-menerus. Nah sambil mengevaluasi diri secara bertahap, kemudian kalau memang tidak sesuai gitu bisa minta bantuan lagi ke saya seperti itu.